Propositional logic dengan subtopiknya deductive system. Kita akan mempelajari dua hal, yaitu Gensen yang akan dibahas pada bagian pertama dan Hilbert system yang akan kita bahas pada bagian kedua di video ini. Pada Hilbert system akan memiliki beberapa aksiom dan beberapa aturan inferensi, berbeda dengan Gensen yang hanya punya aksiom dan punya beberapa rule inferensi. Di propositional logic akan memiliki 5 aksiom, aksiom 1 sampai 5, di mana aksiom 1 sampai 3 ini sama dengan yang di propositional logic. Di aksiom 4 dan 5 sudah mengikut sertakan quantifier universal di mana untuk di aksiom 4 beri variabelnya x, dan di aksiom 5 beri variabelnya x di bx maksudnya, dan di variabel 4 beri aksiomnya di ax. Kemudian aturan inferensi yang digunakan adalah dua, satu modus ponens dan satu generalisasi. Modus ponens ini bentuknya seperti ini jika A maka B proof, A proof maka dapat disimpulkan B itu proof. Sedangkan generalisasi adalah jika ada predikat A dengan konstanta A, maka dapat digeneralisasi menjadi universal AX predikat AX variabel X. Ini dua rule inference yang akan digunakan di sistem Hilbert di first order logic. Kemudian ini generalisasi juga Jadi kalau ada predikat A ada konstanta A, maka dapat disimpulkan universal X predikat A variabel X dan ini terbukti di U ini terbukti di U. Kemudian di Hilbert juga kita bisa gunakan deduksi jika O union A ini sudah terbukti dan terbukti di B, maka kita bisa mendeduksi ini menjadi A maka B. Nah, ini aturan deduksi bisa kita juga gunakan juga di sini. Baik, kita akan membuktikan formula berikut yang di sini disebut sebagai teorema 8.14 ini berdasarkan buku Benari yang harus kita buktikan adalah predikat A konstanta A, maka eksistensial X predikat AX. Jadi di sini kita akan menggunakan aksiom yang keempat dari Gensen. Kemudian kita akan menggunakan formula kontrapositif yang ini adalah kontrapositif kemudian kita akan juga menggunakan definisi dari eksistensial dan universal Yang pertama aksiom 4 aksiom 4 ini akan dimodifikasi sedikit akan dimodifikasi dengan memberikan tanda negasi di depan dari predikatnya karena ini negasi, maka saya bisa buat di sini adalah negasi dari predikat A, sehingga ini kita gunakan sebagai proof untuk baris pertama aksiom 4.
Kemudian kita akan menggunakan kontrapositif ya. Kontrapositif dari persamaan yang pertama ya. Kontrapositif itu A maka B itu ekuivalen dengan negasi B maka negasi A. Jadi dari yang pertama ini ya, ini dinegasikan ya. Jadi negasi dari negasi A, konstanta A itu adalah predikat jadi kita akan menggunakan kontrapositif ya dari persamaan yang pertama ya. Di situ kita dapatkan ya universal X negasi AX maka negasi A negasi predikat AA ini maka akan sama dengan akan ekuivalen dengan ini dinegasikan ya, dinegasikan jadi negasi dari negasi A ekuivalensi A maka negasi dari universal X negasi AX ya, AX ini maknanya saya salah yang di sini ya. Kemudian ini kalau kita sederhanakan lagi maka negasi-negasi adalah A negasi A maka negasi AX ya negasi A universal X negasi X ya, ini yang akan digunakan sebagai formula di baris yang kedua ya kita peroleh. Nah kemudian yang ketiga kita gunakan definisi dari eksistensial ya. Jadi negasi dari negasi universal X negasi predikat X itu sama dengan universal X AX ya. Jadi dari definisi yang ini ya kita gunakan definisi yang ini. Kita sudah menunjukkan bagaimana kita membuktikan teorema 8.14 ini dengan menggunakan aksiom 4 yang sudah sedikit dimodifikasi ya. Kemudian kontrapositif ya, kontrapositif itu nanti disimbolkan dengan visi ya. Visi ini terkait dengan rumus-rumus yang rumus-rumus yang digunakan di propositional logic ya. Jadi di sini kontrapositif dari 1 ya kita dapatkan kontrapositif ini ya, kontrapositif kita dapatkan persamaan kedua. Yang terakhir yang baris ketiga didapatkan dari definisi E. Baik, berikutnya kita akan membuktikan teorema 8.15 ya, membuktikan formula ini universal X predikat AX maka eksistensial X AX ya, ini akan kita buktikan. Di sini kita akan menggunakan asumsi ya, satu asumsi, kemudian ada aksiom, kita akan pakai aksiom, kemudian teorema 81.4 ya yang sudah kita buktikan sebelumnya ya, kemudian memakai modus ponen, dan yang terakhir deduksi ya, deduksi yang ini. Jadi kalau terbukti U union A itu benar dan B benar, maka A maka B itu benar. Nah, kita akan pakai deduksi. Yang pertama asumsi ya, asumsi yang dipakai ini diberikan adalah universal X AX ini adalah diasumsikan sudah benar ya. Kemudian universal X AX juga sudah benar. Kemudian digunakan aksiom 4 ya, aksiom 4 yang ini. Jadi aksiom 4 ini universal X AX maka A
konstanta A. Kemudian kita juga memiliki dari asumsi ya, dari asumsi kita memiliki AX ya. Nah, dari aksiom 4 ini dan asumsi kita bisa menggunakan modus Ponen ya, modus Ponen. Ya, modus Ponen yang kita gunakan adalah ya ini tadi kelewat ya, ini maksudnya modus Ponen yang akan kita gunakan ya, modus Ponen. Jadi dari sini A maka B ya, kemudian A ya, jadi saya tuliskan saja di sini ya. Ini proof ya, kemudian ini proof ya. A maka predikat A dari A predikat AX, maka A predikat A dan AX predikat AX, maka dengan modus Ponen dapat kita simpulkan adalah terbukti predikat A konstanta A ya. Jadi ini kita peroleh. Nah, ini yang kita dapatkan di baris kedua ya, predikat A konstanta A. Kemudian teorema 814. Nah, ini yang di pembahasan contoh sebelumnya sudah kita bahas, itu sudah terbukti benar, jadi kita langsung gunakan. Kemudian modus Ponen 2 dan 3 ya, modus Ponen 2 dan 3 ya, jadi kalau kita lihat di sini 2 dan 3 ini akan digunakan ya, kita akan gunakan itu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan ya 2 dan 3 ya, 2 dan 3, maka A negasi predikat A konstanta A, maka ekstensial X AX ya. Kemudian proof predikat A, maka dari sini kita bisa proof ekstensial X AX ya. Nah, ini kita peroleh yang ini. Baik, kemudian dari baris 4 kita akan dapatkan baris 5 dengan menggunakan deduksi ya. Jadi kalau kita kita tuliskan itu universal X AX ya, kemudian proof ekstensial X AX ya, maka dari sini ya kita bisa dapatkan universal X ya, predikat X, maka eksistensial X AX ya, sehingga ini menjadi ya kesimpulannya untuk baris kelima ya. Kita sudah membuktikan bagaimana teorema 815 ini ya, kita buktikan dia sampai dia proof ya, menggunakan asumsi, aksiom, teorema, kemudian menggunakan modus Ponen, dan yang terakhir deduksi.